Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang berlimpah sehingga kita berada pada titik saat ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Tunjung Puspita dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Psikologi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori psikologi komunikasi. Nah, teman-teman pernah nggak sih kita merenungkan nih gimana pentingnya suatu komunikasi dalam kehidupan kita? Setiap hari ini kita kan berinteraksi dengan orang lain, baik keluarga, teman, maupun rekan-rekan kerja. Lalu komunikasi yang baik akan membawa yang namanya kedamaian, mempererat hubungan, dan menyelesaikan masalah. Nah, psikologi komunikasi ini mengajarkan kita nih bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga mendengarkan, memahami, dan merespon dengan baik. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, berbuat baik, dan menjaga silaturahmi. Dan semua hal-hal tersebut, semua nilai-nilai tersebut itu berkaitan erat dengan yang namanya komunikasi efektif. Lalu kita akan membahas mengenai komponen komunikasi nih teman-teman. Nah, apa saja sih komponen komunikasi tersebut? Nah, komponen komunikasi tersebut tuh ada 6 poin. Yang pertama itu, poin pertama, komunikasi dapat terjadi minimal 2 partisipan atau 2 orang. Nah, yang kedua itu, pesan terdiri dari sebuah tanda atau sebuah sign dalam bentuk gejala, icon, dan simbol. Nah, yang ketiga ini, pengiriman dan penerimaan pesan itu membutuhkan yang namanya alat atau modalitas, misalnya bahasa, ekspresi wajah, dan lain-lain. Nah, yang keempat, komunikasi ini sifatnya sensitif konteks, di mana di dalamnya itu melibatkan proses dan dampak dari si komunikasi itu. Nah, yang kelima, komunikasi ini bersifat interaktif dan saling mempengaruhi. Yang keenam, komunikasi ini memiliki yang namanya tujuan. Namun, beberapa orang atau beberapa pihak itu tidak menyadari tujuan tersebut. Lalu kita memasuki poin penting dari psikologi komunikasi. Nah, dalam poin-poin penting ini ada 5 poin. Yang pertama itu proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini dapat melibatkan yang namanya mengirim pesan, saluran, penerimaan pesan, umpan balik, dan gangguan. Lalu yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, hal yang mempengaruhi komunikasi tersebut yaitu persepsi, emosi, budaya, status sosial, dan konteks situasi. Nah, yang ketiga ini tingkat komunikasi, di mana dalam komunikasi juga memiliki satu tingkatan. Ada intrapersonal, itu diri kita sendiri, ada interpersonal, itu 2 orang atau 2 partisipan tersebut, ada kelompok, ada organisasi juga. Terus lalu poin yang kelima ini hambatan komunikasi. Nah, teman-teman, di dalam komunikasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi tersebut memiliki yang namanya hambatan. Nah, di dalamnya itu hambatan tersebut sebagai miskomunikasi, perbedaan persepsi, dan adanya noise. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang sudah saya sampaikan mengenai teori psikologi komunikasi, itu sangat penting, apalagi komunikasi itu dijalankan dengan proses yang baik dan efektif. Nah, jadi mari kita jadikan komunikasi ini sebagai ibadah. Dengan berkomunikasi baik, kita bisa menebarkan kebaikan, menolong sesama, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis lagi. Mungkin sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.